Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud. Kali ini saya ingin membicarakan tentang hal yang biasa menjadi luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang sudah biasa kita lakukan ketika kita masih sehat, segar bugar, tidak ada masalah, kita tidak pernah kena panic attack, kita tidak mengalami kecemasan berlebih, anxiety disorder atau psikosomatik, area sensasi-sensasi tubuh yang terjadi ketika kita merasakan hal itu. Terus dispepsia, sebelum kita kena itu, jauh-jauh sebelum kena itu, kita pernah merasakan sesuatu yang kalau kita ingat ketika kita sakit itu jadi sesuatu yang luar biasa, padahal hal itu biasa sekali. Contoh, ketika masalah masalah perut ya, ketika kita telat makan perut perih, wah serem. Ketika kita makan kebanyakan perut begah, serem juga. Ketika asam lambung berlebih naik, ketika kita nggak sarapan, ternyata kita minum kopi berlebih. Terus ketika jantung berdebar-debar juga, itu karena terlalu banyak kopi, mungkin 5 gelas sehari kopinya. Ketika waktu itu malah saya ingat sekali, waktu itu saya pernah perasaan cemas, tapi belum anxiety ya, waktu itu masih sehat sehat normal. Saya ke tempat teman saya jam 10 malam. Perasaan saya tidak enak ini, ada yang saya rasakan, perasaan tubuh saya ini ada yang saya rasakan. Wah, di sikat kopi aja sekali lagi mungkin akan membaik. Saya minum kopi, ya berdebar-debar toh, otomatis jantung. Itu jadi permainan saya dulu. Bener, sebelum saya kena anxiety, setahun sebelum saya kena panic attack, kena serangan panik, waktu itu berdebar-debar sedikit itu saya bikin mainan kala itu. Beberapa teman saya itu mengingatkan ke saya, dulu kamu terlalu membuat hidupmu jadi bermain-main tentang masalah jantung berdebar. Waktu itu iya, ketika saya ingat lagi, oh iya saya pernah, ketika sudah perasaan sudah tidak nyaman, perut terasa begah sekali, kopi kelima saya minum jam 10 malam, tiba-tiba sedikit merasa kecemasan, dan itu saya enjoy banget. Saya merasakan, oh kenapa ini tubuh saya ingat betul ya. Dan teman-teman saya uh, suka mengingatkan kala itu, jangan bermain-main dengan tubuh, katanya. Kasihan tubuhnya itu kalau sudah kebanyakan kopi, mending nggak usah minum kopi. Tapi waktu itu saya, apa-apa, tubuh ini buatan Allah, kuat sekali. Waktu itu saya begitu, ingat betul saya. Akhirnya ketika uh, ketika saya ingat sekarang, saya jadi ketawa-ketawa gitu. Saya pernah mempermainkan hebatnya tubuh. Tapi ketika tubuh ini sudah melemah, lambungnya, kita nggak bisa bermain. Kita makan, salah makan aja sudah sudah nggak enak semua sekarang. Akhirnya karena sudah pernah konslet, sudah pernah anxiety disorder, disitulah eh, letak permasalahannya. Akhirnya kita berpikir tentang buruk terus, apa yang pernah terjadi, padahal dulunya pernah terjadi dan tidak apa-apa, sekarang jadi sesuatu yang bermasalah. Jadi ketakutan sendiri. Jadi intinya, sekali lagi, tubuh itu sangat kuat. Benar sekali kala itu ketika saya bilang tubuh itu sangat kuat, memang benar tubuh itu sangat kuat, tapi pikiran ini tidak sekuat tubuh. Jadi ketika kita merasa tubuh ini sangat hebat sekali, kuat sekali, tapi ketika pikiran kita yang kena, tubuh itu tidak akan merasa kuat lagi. Sudah hilang semua kekuatan yang ada. Yang ada takut cemas itu aja. Bayangkan, perut terasa hangat sedikit aja sudah kita berpikir, kok perutku hangat ya. Sekarang jadi begitu kan. Kalau dulu-dulu kan tidak. Perut hangat santai aja, ada es cincau, kasih cincau, dingin perut, kan tinggal begitu, kita langsung cari solusi. Ketika tenggorokan panas, panas dalam, minum minuman penyegar. Ketika diare, interstat. Ketika nggak bisa buang air besar, ada minuman pencair. Ketika pusing, minum obat. Kan sesimpel itu waktu itu. Tapi ketika kita anxiety, setelah mengalami trauma tentang mengalami panic attack terus trauma jadi anxiety disorder, itu akhirnya kita jadi semacam manusia yang rapuh gitu. Karena memang nutrisi yang kita konsumsi dari makanan yang kita konsumsi itu
bis buat apa namanya, peremajaan sel-sel dan membantu support otak. Jadi kita nggak bisa punya tenaga sekuat dulu lagi. Ya, saya dari bulan 1 sampai bulan 4 saya merasa jadi orang yang lemah sekali. Baru masuk bulan 6 ini saya baru bisa mulai separuh dari keadaan saya yang semula dulu. Saya ada kekuatan saya ini baru separuh dari dulu ketika masih belum pernah sakit. Nah, masih separuh ini, 6 bulan ini tubuh saya ini masih separuh. Dulu saya beraktivitas dari jam 7 pagi sampai jam 2 break, mandi-mandi, sholat, makan segala macam. Terus aktivitas lagi sampai jam 5 sore. Setelah itu mandi lagi, sholat-sholat, istirahat, nongkrong habis maghrib sampai jam 1 malam. Itu enak sekali. Sekarang nggak bisa. Kekuatan tubuh saya di bulan 6 ini hanya kuat beraktivitas dari pagi sampai jam 10, break sebentar, jam 11 makan. Setelah itu aktivitas lagi di luar rumah. Tadi di dalam rumah itu ada aktivitas saya jualan-jualan gitu, membantu mengemas makanan-makanan untuk dijual. Setelah jam 10 break, jam 11 saya aktivitas di luar. Setelah paginya tadi jalan kaki ya. Terus jam 11 ke atas itu saya bersih-bersih, nyapu-nyapu segala macam, kadang cuci-cuci motor segala macam. Setelah itu jam 2 makan lagi, kadang makan kadang tidak. Setelah itu lanjut lagi aktivitas lagi, mentok ya. Kekuatan itu ada di sampai jam 4 jam 5. Setelah itu sudah nggak kuat, capeknya minta ampun. Sudah itu jam 8 aja, setengah 9 aja udah tidur terlelap. Aktivitasnya sudah segitu, tapi lumayan itu daripada dulu-dulu kan. Awal-awal itu wah, jangankan beraktivitas seperti itu, hanya jalan kaki mengitari rumah selama 10 menit aja sudah nafas bantu pakai mulut. Sekarang sudah enggak. Sekarang permasalahannya kalau nafas itu masih ada banyak lendir, mulai nakal ya, mulai makan gorengan lagi, mulai hawanya juga lagi musim hujan ya, jadi hidung sering buntu. Cara menyiasatinya ya minum yang hangat-hangat, herbal, jamu-jamuan itu tetap diminum terus. Kalau saya sih begitu. Jadi sesuatu yang dulu biasa saja, ketika kita mengalami sakit anxiety psikosomatis, dispepsia, itu jadi luar biasa. Itu memang terjadi. Cara mengatasinya gimana? Simple, mudah sekali. Membiasakan diri lagi seperti biasa, dan itu butuh waktu dan pelan-pelan. Sampean butuh kesabaran dan sampean butuh keikhlasan yang tinggi untuk menerima bahwa sampean memang tidak sekuat dulu, dan itu harus dibantu dengan semangat yang tinggi untuk bisa kembali menjadi orang normal lagi. Dan alhamdulillah per hari ini saya sudah bisa merasakan hidup separuh dari kekuatan saya sudah kembali lagi, dan akan saya kembangkan lagi untuk membiasakan diri lagi untuk bisa lebih cepat sembuh sehingga menjadi manusia yang normal lagi. Terima kasih telah melihat video saya. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan, rezeki yang halal, agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan benar, semakin baik dan benar. Terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.